saat malam tiba, dan langit tak memantulkan satupun cahaya. Ketika bulan enggan muncul dan hanya bayang pepohonan yang tersisa, maka jangan pernah menatap ke dalam cermin, karena mungkin yang kamu lihat bukanlah dirimu. Namaku Raya, seorang jurnalis dari salah satu kota besar di Indonesia, usia 28 tahun, biasa meliput hal-hal unik yang tak biasa tentang budaya, tradisi dan sisi gelap Indonesia yang sering luput dari kamera. Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkanku untuk kisah ini. Kisah yang bukan sekedar berita, tapi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Semuanya berawal dari sebuah desa kecil yang tak ada di peta desa Lembayung, terletak di perbatasan antara hutan dan perbukitan Jawa Timur. Jauh dari sinyal, jauh dari kehidupan kota, hanya bisa ditempuh dengan jalan tanah dan motor trail selama 2 jam dari kota terdekat. Aku datang ke desa ini bukan karena tugas redaksi, tapi karena seseorang, temanku Dimas, sesama jurnalis. Ia datang ke desa ini sebulan lalu, meneliti tentang tradisi malam sunyi. Tapi 2 minggu lalu, dia hilang. Tak ada kabar, nomor tak bisa dihubungi. Dan email terakhirnya hanya berisi 1 kalimat, "Jika aku tak kembali, jangan lihat ke dalam cermin malam hari." Aku pikir dia bercanda. Tapi semakin aku baca catatannya, aku sadar dia menemukan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Hari pertama aku sampai, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Langit mulai gelap. Kabut turun dari arah hutan. Suasana desa Lembayung aneh, hening, bahkan tak ada suara ayam atau anjing. Seperti semua makhluk hidup menahan napas. Orang-orang memandangku dari balik jendela. Pandangan curiga, pandangan takut. Rumah-rumah di desa ini aneh. Setiap rumah memiliki cermin besar yang digantung di luar, menghadap ke jalan. Cerminnya tua, berkarat di pinggir, dan beberapa bahkan retak. Aku tanya ke salah satu ibu tua yang sedang menjemur pakaian. Dia hanya berkata pelan, "Itu untuk menjauhkan yang tak tampak." Lalu ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Aku tinggal di rumah kosong bekas kepala dusun lama. Rumah kayu, 2 lantai. Di depan rumah tergantung cermin besar, dan di bawahnya tergurat simbol-simbol aneh dengan kapur putih. Aku pikir itu cuma simbol mistik biasa. Tapi malam harinya, aku tahu itu bukan sembarang lambang. Pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara tangisan, suara anak kecil. Tangisnya lirih, seperti sedang ditahan, seolah datang dari luar jendela kamar. Awalnya aku kira cuma imajinasi karena kelelahan, tapi tangisan itu terus terdengar. Aku buka jendela, hanya ada kabut. Tapi ketika aku mengintip ke arah cermin di halaman, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayang itu tetap terlihat ada. Aku menutup jendela, menggulung diri dengan selimut, mencoba mengabaikan semuanya. Pagi segera datang, pikirku, tapi ternyata tidak. Besok paginya, aku pergi ke rumah kepala desa, Pak Gunarto, lelaki tua dengan mata tajam dan suara rendah. Saat aku menyebut nama Dimas, dia hanya mengernyit. Tidak ada jurnalis lain yang pernah datang ke sini. Bernada dingin dan lirih. Desa kami tak menerima tamu begitu saja. Tapi itu bohong. Dimas pernah ke sini. Aku punya fotonya bersama salah satu anak desa di sini, perempuan kecil, mengenakan baju adat warna merah darah. Aku tunjukkan fotonya. Pak Gunarto menatapnya sejenak, lalu merobeknya, dibuangnya ke tungku api. Lupakan dia. Kalau kau bijak, kau akan pergi sebelum malam berikutnya. Aku keluar dengan dada panas, tapi juga ketakutan yang aneh. Seolah aku baru saja diingatkan bahwa aku bukan tamu di sini. Aku adalah umpan. Aku habiskan sore dengan berjalan-jalan keliling desa, dan di dekat sungai kecil, aku melihat seorang anak perempuan duduk sendiri.
Dia menggambar di atas tanah dengan ranting. Wajahnya pucat, bibirnya diam, dia bisu. Tapi gambarnya membuatku merinding. Sosok tinggi, hitam, tak punya wajah, dengan mata merah, berdiri di balik cermin, dan di sebelahnya ada anak-anak menjerit tanpa suara. Malam kedua, aku tidak bisa tidur. Tangisan itu kembali, tapi kali ini aku dengar suara berbisik. "Raya, jangan pergi, mereka akan datang." Aku bangun. Aku ambil senter dan recorderku, kudorong pintu depan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Sosok tinggi itu berdiri di belakang cermin halaman. Bayangan hitam, tak memiliki detail, tapi jelas. Dan saat aku menyorotkan senter ke arahnya cerminnya, retak-retak. Dan dari retakan itu mengalir darah. Aku lari kembali ke kamar. Kututup semua jendela. Kupeluk buku harian Dimas yang kutemukan tadi siang, yang tersembunyi di bawah papan lantai. Dalam buku itu, tertulis catatan terakhir Dimas, ritual bayang-bayang. Dilakukan saat bulan mati. Mereka memilih satu anak, dibawa ke tengah hutan, ke depan cermin besar. Di sana, si bayang akan mengambil mereka sebagai persembahan. Jika tak ada yang dipersembahkan, maka bayang akan memilih sendiri. Dan yang terpilih tidak akan pernah ditemukan lagi. Keesokan harinya, aku pergi ke bagian desa yang lebih dalam. Tak ada orang yang menyambut. Semua pintu tertutup. Tirai jendela menutup saat aku melangkah. Namun, ada satu rumah paling ujung desa. Dekat hutan yang berbeda. Tua, tak terurus. Ditumbuhi lumut. Cerminnya pecah total. Hanya sisa-sisa pecahan tergantung di bingkainya. Dan di sanalah aku bertemu kembali dengan anak perempuan bisu itu. Namanya Sari. Dia menarik tanganku, tak berkata sepatah kata pun. Tapi ia menyodorkan sebuah buku kecil. Kusam, ada nama di dalamnya. Dimas Arya, itu buku catatan Dimas yang asli. Di halaman pertama, tertulis, aku menemukan pondok tua di tengah hutan. Ada cermin besar di sana. Ditutupi kain merah, tapi kadang aku lihat bayangan berjalan di balik kain itu. Aku harus tahu lebih banyak. Dan pada halaman terakhir, mereka akan lakukan ritual itu malam ini. Aku akan menyusup dan merekam semuanya. Kalau aku tidak kembali, hancurkan cerminnya. Sari menggambar ulang jalan ke hutan di tanah. Dengan ujung ranting, dia menggambarkan jalur dari tepi desa ke arah barat, melewati batu besar, lalu ke tengah hutan. Di sana, simbol melingkar dibuatnya dengan teliti cermin besar, katanya. Ada di tengah simbol itu. Aku harus ke sana. Menjelang sore, aku mengikuti petunjuk Sari, menembus semak, ranting, dan suara-suara asing yang terdengar seperti bisikan. Aku tahu, ini bukan tempat biasa. Lalu aku melihatnya, pondok tua. Seperti yang Dimas tulis, dindingnya dari kayu lapuk, lumut memenuhi sisi timur. Dan di dalamnya ada meja kecil, puluhan cermin, retak menggantung dari langit-langit. Dan di tengah ruangan, cermin besar, ditutup kain merah, warnanya sudah pudar, tapi masih tampak seperti darah kering. Aku dekati cermin itu. Perlahan, kuangkat kainnya, dan saat itu juga, udara sekeliling menjadi dingin, sangat dingin. Dalam pantulan cermin, aku melihat hutan, tapi bukan hutan yang sama. Pohon-pohonnya mati, langitnya gelap, dan di tengah jalan, seseorang berdiri. Nampak seorang lelaki dengan recorder di tangan. Itu adalah Dimas. Aku berteriak memanggil namanya, "Dimas!" Tapi ia tak menjawab. Ia hanya berdiri dan perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Lalu mulutnya bergerak, bersamaan dengan suara yang terdengar dari balik cermin. "Raya, jangan masuk." Aku tersentak mundur.
pantulan itu menghilang, cermin kembali kosong. Tapi sesuatu tertinggal. Tanganku yang menyentuh permukaan cermin tadi berlendir. Bukan air, tapi cairan hitam. Kental, seperti darah yang telah membusuk. Aku lari keluar dari pondok. Jalan pulang serasa lebih panjang. Setiap semak terdengar seperti napas. Setiap bayangan seperti mengawasi. Dan saat aku sampai di tepi desa, aku melihat mereka, penduduk desa, berkumpul. Semua mengenakan kain hitam. Wajah ditutup. Dan di tengah-tengah lingkaran, ada satu anak terikat. Itu adalah Sari. Aku sembunyi di balik pohon. Pak Gunarto berdiri di tengah lingkaran, membawa lilin. Malam ini bulan mati, katanya keras. Alas lembayung harus diberi makan. Lalu ia mengangkat pisau kecil. Bayang harus dikenyangkan. Sebelum ia memilih sendiri, aku ingin menghentikan mereka. Namun saat itu, cermin besar yang mereka bawa ke tengah lapangan bergetar. Ya, cermin itu yang dari hutan. Entah bagaimana mereka memindahkannya. Dari permukaannya, asap keluar. Dan tangan muncul. Tangan panjang, kurus, hitam, keluar dari balik cermin, menggapai ke arah Sari. Aku tak bisa diam. Aku lari ke arah mereka, mendorong siapa saja yang bisa kuhalangi. Kulempar batu ke cermin, tapi tak mempan. Tangan itu menyentuh kepala Sari. Dan dalam sekejap, semua jadi gelap. Aku terbangun di tempat asing, hutan. Tapi ini bukan hutan dunia nyata. Langitnya merah. Pohonnya melengkung tak wajar. Dan semua bayangan bergerak sendiri. Aku ada di balik cermin. Di dunia mereka. Dunia si bayang. Aku mencari Sari. Memanggil namanya. Sari, di mana kamu? Lalu aku dengar suara langkah. Tapi yang muncul bukan Sari. Dimas, matanya merah. Kulitnya pucat. Ia berjalan pelan, tersenyum tapi bukan senyum manusia. Raya, katanya. Kau akhirnya kesini juga. Dan aku berjalan mundur perlahan sambil berkata, kau bukan Dimas, gumamku. Ia tertawa. Aku adalah bayang dari Dimas. Seperti semua manusia, aku punya sisi gelap. Dan di sini, sisi gelap itu hidup. Namanya dunia bayang. Itu yang dikatakan Dimas, atau entitas yang mengaku sebagai bayangannya. Dunia ini bukan dunia roh, bukan pula neraka. Ini adalah tempat cermin menyimpan apa yang tak pernah kita akui. Dosa, kemarahan, rasa bersalah, semua itu berwujud di sini. Aku mencoba kabur, tapi setiap jalan selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon-pohon melengkung seperti ular. Langkahku bergema seolah tanah mengenalku. Dan di balik bayang pohon, aku melihat mereka kumpulan anak-anak. Ratusan, mereka berdiri mematung. Matanya kosong, kulitnya pucat. Beberapa bahkan tak punya wajah. Sari ada di antara mereka, tapi berbeda. Dia masih utuh, masih sadar. Ketika aku mencoba mendekat, bayangan di tanah menggeliat seperti cacing. Dan dari balik gelap, dia muncul. Itu adalah si bayang tersebut. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya seperti asap padat. Wajahnya tidak ada, tapi sorot matanya 2 titik merah menyala. Setiap gerakannya membuat udara beku. Ia tak berbicara, tapi dalam pikiranku, suara menggema. Kau datang, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menggantikan. Aku berusaha membawa Sari menjauh, tapi dunia ini bergerak seperti labirin. Semakin lari, semakin terjebak, dan setiap kali aku menoleh, Dimas dan bayangan dirinya mengikuti di belakang, selalu tersenyum, dengan mata menangis darah. Kami akhirnya sampai di danau kecil. Airnya hitam, tapi di permukaannya ada cermin.
cermin besar, mengambang, tak ada bingkai. Itu satu-satunya jalan keluar. Tapi di depan cermin, berdiri puluhan penduduk desa, versi bayangan mereka. Ya, ternyata setiap penduduk yang berpartisipasi dalam ritual meninggalkan bayangannya di sini. Mereka tertawa, menari, tapi tak ada suara. Dan ketika Sari melangkah mendekat, mereka memelototinya, dan semua matanya terlihat merah. Dimas menahan lenganku. Kalau kau keluar, Raya, satu jiwa harus tinggal. Aku menatapnya. Ambil aku, lepaskan dia, kataku. Dia tertawa pendek. Tapi itu bukan pilihannya, itu pilihan cerminnya. Kami berdiri di depan permukaan cermin. Refleksi kami aneh. Aku tak melihat diriku. Yang kulihat adalah ibuku. Wajahnya sedih, membisikkan kata-kata yang dulu sering ia ucapkan sebelum meninggal. Jangan pernah berbohong pada dirimu sendiri, Raya. Lalu, cermin retak dan Sari ditarik ke dalamnya. Aku menjerit, mencoba menariknya kembali, tapi bayangan-bayangan itu menarik tubuhku ke bawah. Tubuhku tenggelam ke dalam tanah seperti lumpur hidup. Aku melihat cahaya terakhir dari dunia nyata. Lalu, semuanya nampak hitam. Aku terbangun di kamarku, di rumah tua desa Lembayung. Sari duduk di sampingku. Dia menangis. Kita selamat, tanyaku. Dia hanya mengangguk, lalu menunjuk ke cermin di dinding. Dan di sanalah aku melihatnya. Bayanganku tidak ikut kembali. Itu bukan refleksiku. Itu versi lainku. Dia berdiri, diam, menatapku, dan tersenyum. Senyum yang sangat aku kenal. Senyuman yang hanya muncul ketika aku berbohong pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku tinggal beberapa malam lagi di desa. Desa perlahan kembali normal, tapi aku paham, tak ada yang benar-benar kembali dari dunia itu tanpa membawa sesuatu bersamanya. Sari sekarang tinggal dengan salah satu keluarga yang selamat. Pak Gunarto hilang, dan semua yang terlibat dalam ritual dikabarkan pergi satu persatu tanpa jejak. Sebelum aku kembali ke kota, aku berdiri di depan cermin besar di pintu keluar desa. Kali ini, aku lihat refleksiku kembali, tapi sesaat, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Lalu aku sadari, bayanganku tak lagi bergerak sama denganku. Di Indonesia, di balik desa-desa sunyi, di antara hutan yang tak dijamah manusia, ada kekuatan lama yang tak butuh percaya untuk membuatmu percaya. Dan ketika malam datang, jangan pernah menatap cermin terlalu lama. Karena mungkin yang kamu lihat bukan lagi dirimu. Sudah sebulan sejak aku meninggalkan desa Lembayung, tapi sesuatu tidak ikut kutinggalkan. Aku kembali ke rutinitas, kerja, makan, dan tidur. Tapi setiap malam, mimpiku selalu sama. Cermin, Sari, dan Dimas berdiri di ujung lorong yang tak pernah berakhir. Sampai akhirnya, aku menerima paket tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Di dalamnya, hanya satu benda kamera handycam. Dan ketika ku tonton isinya dan membuat tanganku gemetar, video pertama, nampak wajah Dimas. Kalau kamu nonton ini, Raya, berarti aku gagal keluar. Aku berhasil rekam ritual mereka. Tapi, aku juga lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka gak berhenti. Bayang itu bukan dari sini. Dia numpang tinggal di dunia kita lewat cermin. Kalau dia gak diberi korban, dia ambil sendiri. Dan makin lama dia di sini, makin dia bisa keluar dari batasnya. Dia akan masuk ke kota, ke rumah, ke hotel, kemanapun ada cermin. Setelah itu, videonya nampak buram, tapi terdengar suara Sari menangis, dan suara pria lain, seperti Pak Gunarto, berbisik. Satu lagi, lalu kita aman. Lalu, semua gelap. Aku tahu, aku tak bisa tinggal diam.
cermin itu belum hancur. Dan jika benar, dia bisa menyeberang ke dunia kita, maka ini bukan lagi soal desa Lembayung. Ini soal kita semua. Aku kembali. Kali ini sendirian. Desa itu lebih sunyi dari sebelumnya. Terlalu sunyi. Tak ada anak-anak. Rumah kosong. Semua terlihat seperti ditinggalkan. Kecuali satu rumah. Rumah Sari. Dia tinggal sendiri sekarang. Menuliskan sesuatu di dinding dengan kapur putih. Dia menyambutku tanpa suara, tapi dengan pelukan, dan matanya menunjuk ke satu kalimat di dinding. Cerminnya belum mati. Dia menunjuk ke arah hutan, kembali ke pondok, kembali ke tempat itu. Perjalanannya lebih gelap, pohon-pohon lebih rimbun, atau mungkin hanya terlihat begitu karena sekarang aku tahu apa yang ada di baliknya. Ketika kami sampai di pondok, semuanya masih sama, tapi kali ini di dalamnya tidak hanya ada cermin besar, ada banyak cermin kecil, cermin saku, bahkan serpihan kaca di lantai, semua memantulkan dunia yang lain. Sari duduk di depan cermin besar, menatap dalam diam, dan untuk pertama kalinya, dia berbicara. Kalau kita masuk lagi, kita harus bakar akar utamanya. Aku menatapnya. Akar? Dia mengangguk. Menulis di lantai dengan kapur. Di bawah pondok, ruang persembunyian, disitulah jantung cerminnya. Kami bongkar lantai kayu. Di bawahnya ada tangga dan kegelapan mutlak. Aku menyalakan obor. Sari menggenggam tanganku erat. Kita beranjak menuruni anak tangga. Langkah demi langkah, hingga kami sampai ke ruang bawah tanah. Dindingnya dari batu, dan di tengah-tengah ruangan itu tumbuh akar hitam, menjulur seperti pembuluh darah ke segala arah. Di tengahnya, bola kaca cermin bundar mengambang. Detik itu juga, kami itulah jantung bayang. Tapi sebelum kami hancurkan, dia muncul dari dinding, dari tanah, dari cermin kecil. Bayang itu terlihat lebih besar, matanya bukan 2 titik, tapi banyak. Puluhan, suaranya menggema dari segala arah. 2 tubuh, 2 jiwa, 1 pengganti. Tiba-tiba Sari terdorong. Bayangan tangannya berubah jadi akar hitam yang mencengkeram tubuhnya. Bukan dia, teriakku. Ambil aku. Tapi dia menggeleng. Kau harus keluar, katanya lirih. Ceritakan ini. Sebelum dia kemana-mana, Sari meraih pisau yang tergantung di pinggangnya. Dan dengan satu gerakan, ditebas akar tersebut. Jeritan bayang menggema. Langit-langit mulai runtuh, cermin di tengah meledak jadi cahaya. Dan aku terdorong ke atas, kembali ke dunia nyata, terjatuh di tanah pondok, sendirian. Pondok itu terbakar. Cermin meledak satu persatu, dan suara Sari lenyap bersama cahaya terakhir. Aku duduk di luar pondok sampai pagi, menatap hutan yang kembali hening. Tak ada suara, tak ada Sari. Tapi ada kedamaian aneh, seolah sesuatu telah pergi. Aku kembali ke kota, membawa kamera Dimas, beserta buku catatannya, dan rekaman video pengakuan yang kudapatkan dari rumah Pak Gunarto, tentang ritual yang sudah berlangsung puluhan tahun. Aku unggah semuanya ke internet, tapi hanya sedikit yang percaya, kebanyakan menganggapku pengarang penulis horor. Tapi aku tahu, dan kamu yang mendengar ini sekarang juga tahu, cermin bukan hanya alat pantulan. Dia adalah pintu, dan bayang hanya satu dari banyak entitas yang mengintip dari baliknya. Sari memberiku sesuatu sebelum dia pergi, sebuah cermin saku kecil. Tertulis di belakangnya, jangan lihat lebih dari 3 detik. Dan sampai hari ini, aku menaatinya, karena malam itu, saat aku nekat melihatnya lebih lama, aku lihat dia, Sari, menatap dari balik cermin, menangis, tapi tersenyum. Dan di belakangnya, bayang masih berdiri.
Indonesia adalah negeri di mana dunia nyata dan tak nyata berdiri berdampingan. Kadang, kita memanggil mereka sebagai mitos. Kadang, kita panggil mereka setan. Tapi kadang, mereka hanya ingin dikenali. Dan mereka melihat kita dari pantulan yang paling sering kita abaikan, yaitu cermin.